Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mahasiswa semester 7 program studi pendidikan guru sekolah dasar. Kami akan melakukan praktikum tentang gelombang dan juga gerak. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mencoba melakukan praktikum dengan tujuan mengamati bentuk dan jenis gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Untuk alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama yaitu kabel listrik atau di sini kami menggantinya dengan sebuah tambang dengan panjang 1,5 meter, kemudian benang kasur panjang, karet gelang, dan selingki. Baiklah, langsung saja kita ke percobaan yang pertama. Kita akan mengamati gelombang transversal menggunakan selingki. Langkah pertama yang kami lakukan yaitu merentangkan selingki di atas lantai yang licin. Kemudian masing-masing dari ujung selingki dipegang oleh dua orang dengan arah yang berlawanan. Selanjutnya, salah satu dari kami akan mengusik ujung selingki ini dengan cara menggerakkannya dengan cepat ke kiri dan ke kanan. Bisa kita lihat terbentuklah sebuah gelombang yang merambat sepanjang selingki. Perhatikan baik-baik, gelombang ini membentuk pola naik turun atau bukit dan lembah. Nah, sekarang bisa kita amati arah getarannya. Tangan saya bergerak ke kiri dan ke kanan, ini adalah arah getaran. Sedangkan gelombangnya merambat ke depan menuju ujung selingki yang satunya. Teman-teman, arah getar tegak lurus dengan arah rambat. Inilah yang disebut gelombang transversal. Sekarang kita akan masuk ke percobaan yang kedua. Langkah pertama yang kami lakukan yaitu mengikatkan karet gelang di tengah-tengah selingki ini. Lalu salah satu dari kami akan mengusik ujung selingki lagi berulang-ulang. Perhatikan baik-baik apa yang akan terjadi pada karet gelang ini. Teman-teman bisa lihat karet gelang ini ikut bergerak dan berpindah tempat mengikuti gelombang. Hal ini membuktikan bahwa ada energi yang merambat melalui selingki. Energi ini berasal dari usikan yang kita berikan di ujung selingki, dan energi inilah yang membuat karet gelang ikut berpindah. Selanjutnya, jika selingki diganti dengan menggunakan kabel listrik atau di sini kami menggunakan tambang dan mendapat perlakuan yang sama, maka akan menghasilkan hal yang sama pula, yaitu ketika kabel listrik diusik ke kanan dan ke kiri, maka akan memunculkan getaran yang menghasilkan gelombang. Selain itu, ketika kita meletakkan sebuah karet gelang di tengah tali tambang tadi, kemudian kita mengusiknya, maka karet gelang akan bergerak dan berpindah tempat mengikuti arah pergerakan gelombang yang dihasilkan. Nah, selanjutnya untuk melihat gelombang longitudinal, selingki yang telah direnggangkan didorong ke arah depan sehingga terbentuklah rapatan yang merambat atau berjalan. Semakin cepat dorongan yang diberikan, maka akan semakin banyak rapatan yang terlihat. Satu gelombang longitudinal terdiri dari satu rapatan dan satu regangan. Sekarang kita akan beralih ke praktikum yang kedua dengan tujuan mengamati sifat pemantulan gelombang. Untuk alat dan bahan yang kami gunakan, yang pertama yaitu kerikil, kemudian baskom yang sudah kami isi air, selingki, dan sebuah tali. Pada percobaan yang pertama, kami akan mengamati pemantulan gelombang di permukaan air. Saya akan menjatuhkan kerikil ini ke permukaan air, kemudian kita perhatikan baik-baik. Ketika gelombang mencapai dinding baskom, gelombang dipantulkan kembali. Kita bisa perhatikan bahwa bentuk gelombang pantul tetap sama dengan gelombang datang. Tidak ada pembalikan fase yang terjadi. Sekarang untuk percobaan yang kedua, selingki direntangkan sepanjang 1,5 meter. Salah satu ujungnya dipegang erat oleh teman saya sehingga ujung ini tidak bisa bergerak. Kita sebut ujung tetap atau fixed end. Pada percobaan ini, saya akan menggetarkan ujung selingki yang satunya satu kali ke atas untuk membuat pulsa gelombang. Kita bisa perhatikan pulsa gelombang berbentuk puncak merambat menuju ujung tetap. Dan bisa kita perhatikan lagi yang terjadi ketika puncak gelombang mencapai ujung tetap. Gelombang dipantulkan dan berubah menjadi lembah. Sekarang kita akan masuk ke percobaan yang ketiga. Kita akan ubah pengaturannya. Ujung selingki kita ikat dengan sebuah tali sepanjang 1,5 meter. Kemudian tali ini akan dipegang oleh teman dari salah satu kelompok kami. Nah, dengan cara ini ujung selingki bisa bergerak bebas mengikuti gelombang. Kita sebut ujung bebas atau free end. Seperti sebelumnya, saya akan menggetarkan selingki satu kali ke atas untuk membuat pulsa gelombang puncak. Pulsa puncak merambat menuju ujung bebas. Dan bisa kita perhatikan ujung bebas bergerak ke atas mengikuti gelombang dan gelombang yang dipantulkan tetap berupa puncak. Tidak ada pembalikan fase, puncak tetap menjadi puncak. Ini berbeda dengan ujung tetap yang tadi.
Pada ujung bebas tidak ada gaya reaksi yang membalikkan arah simpangan. Ujung selingki bebas bergerak mengikuti gelombang sehingga fase gelombang pantul sama dengan fase gelombang datang. Untuk praktikum selanjutnya, kelompok kami akan melakukan kegiatan praktikum gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan atau GLB dan GLBB. Untuk percobaan yang pertama, kami akan mengamati gerak lurus beraturan. Alat dan bahan yang dibutuhkan yang pertama yaitu katrol gantung tunggal, stopwatch, penggaris, beban gantung dengan berat 100 gram sejumlah 2 buah, statif dan klem, benang kasur, dan beban tambahan. Langkah pertama yang kami lakukan yaitu merakit semua alat dan bahan sesuai dengan diagram pada gambar 4.8 yang ada pada modul. Selanjutnya kami menandai ketinggian beban tambahan M mula-mula sama tinggi dengan titik A. Titik A ini adalah posisi awal beban saat saya melepaskan sistem. Dari sini beban akan mulai bergerak turun. Langkah selanjutnya kami mengukur panjang BC dengan menggunakan penggaris. Pengukuran jarak ini harus dilakukan dengan teliti karena akan menjadi data utama kita. Kami melakukan 5 kali percobaan dengan jarak BC yang berbeda-beda. Sekarang kita akan masuk ke percobaan yang pertama. Kami akan melepaskan sistem dan membiarkannya bergerak turun dan naik. Bisa kita perhatikan beban bergerak dari titik A melewati B sampai ke C. Gerakan ini harus berlangsung dengan lancar tanpa hambatan. Waktu yang dibutuhkan adalah 0,39 detik dengan jarak BC 10 cm. Selanjutnya, kami mengulangi percobaan tadi dengan jarak BC 15 cm dan waktu yang dibutuhkan adalah 0,44 detik. Percobaan yang ketiga dengan jarak BC 20 cm, waktu yang dibutuhkan adalah 0,61 detik. Selanjutnya, untuk percobaan yang keempat dengan jarak BC 25 cm, waktu yang dibutuhkan adalah 0,67 detik. Percobaan yang terakhir atau percobaan yang kelima dengan jarak BC 30 cm dan waktu yang dibutuhkan adalah 1,8 detik. Nah, sekarang mari kita analisis data yang sudah kita dapatkan. Dari data di atas, kita bisa melihat bahwa ketika jarak BC bertambah, maka waktu tempuh juga cenderung bertambah. Ini sesuai dengan konsep gerak lurus beraturan di mana kecepatan benda konstan. Untuk mendapatkan kecepatan rata-rata, kita bisa menggunakan rumus V sama dengan S per T, di mana V adalah kecepatan, S adalah jarak, dan T adalah waktu. Nah teman-teman, untuk kegiatan praktikum atau percobaan yang terakhir, kami akan melakukan pengamatan pada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Untuk alat dan bahan yang kami gunakan masih sama seperti pada praktikum gerak lurus beraturan tadi. Pada pengamatan GLBB, kami melakukan 5 percobaan. Nah, di pengamatan GLBB ini, kami tidak hanya mengukur dan menghitung jarak dan waktu dari titik B ke titik C, tetapi juga jarak dan waktu dari titik A ke titik B. Pada percobaan pertama, kami mulai menjatuhkan sistem dan hasil yang kami peroleh dari pengamatan pertama yaitu dengan jarak A ke B 22 cm, waktu yang dibutuhkan adalah 0,29 detik dan titik B ke C dengan jarak 18 cm membutuhkan waktu 0,10 detik. Selanjutnya, pada percobaan yang kedua dengan jarak AB 24 cm, waktu yang dibutuhkan adalah 0,32 detik. Pada percobaan yang ketiga dengan jarak AB 26 cm, waktu yang dibutuhkan adalah 0,14 detik dan jarak BC 14 cm membutuhkan waktu 0,1 detik. Selanjutnya, pada percobaan keempat dengan jarak AB 28 cm, waktu yang dibutuhkan adalah 0,17 detik dan dengan jarak BC 12 cm, maka waktu yang dibutuhkan adalah 0,4 detik. Dan yang terakhir dengan jarak AB 30 cm, waktu yang dibutuhkan adalah 0,16 detik. Nah, berdasarkan hasil pengamatan kita tadi dapat disimpulkan bahwa gerak lurus berubah beraturan adalah gerak lurus dari arah mendatar dengan kecepatan yang berubah setiap saat. Hal ini terjadi karena adanya kecepatan yang tetap. Dengan kata lain, benda yang melakukan gerak dari keadaan diam atau mulai dengan kecepatan awal akan berubah kecepatannya karena ada percepatan. Sehingga gerakan benda dari waktu ke waktu mengalami percepatan atau perlambatan. Untuk nilai percepatan positif, maka gerakan mengalami percepatan. Jika nilai percepatan negatif, maka gerakan mengalami perlambatan.